linear ya, Alin ya. Itu namanya apa di sini? Saya dulu namanya Alin, aljabar linear. Kita belajar vektor dan matrik. Nah, karena tadi multivariat itu banyak keubah, maka kita akan ketemu lagi dengan vektor dan matrik ini. Jadi pengertiannya saya kira sudah tahu ya, apa yang dimaksud dengan kolom vektor. Nah, berarti vektor yang berupa kolom ke bawah. Provektor, vektor yang vektor baris gitu ya. Kemudian vektor 1, vektor 0. Nah, vektor 1 berarti yang elemennya angka 1. Ini juga akan dipakai ya. Vektor 1 ini sering dipakai. Vektor 0 berarti yang nilainya elemennya berupa 0 semua. Matrik kuadrat atau matrik segi 4 mungkin juga bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah matrik yang ukuran baris dan kolomnya itu sama. Ini P kali P seperti itu. Nah, kemudian dari matrik square ini ada yang dinamakan matrik diagonal. Matrik diagonal berarti yang hanya ada isiannya itu di elemen diagonalnya. Kemudian ada yang namanya identitas matrik identitas. Yang elemen diagonalnya bernilai 1. Ada yang disebut unit matrik. Unit, kata-kata unit di sini menunjukkan dia 1. Jadi unit vektor atau vektor 1 itu juga bisa disebut juga unit vektor. Nah, yang isinya itu elemennya 1. Matrik yang isi elemennya itu 1 berarti namanya unit matrik. Kemudian ada yang dinamakan matrik simetris. Ini square matrik yang elemen of diagonalnya itu yang berseberangan ya. Berseberangan ini sama dengan jadi 1, 2 dan 21 itu elemennya nilainya sama, simetris. Nah, kalau simetris itu kalau kita lihat blok gitu, ini angkanya ketemu dengan angka yang ini 2 dengan 2 ini kan sama angkanya. Nah, itu seperti itu ya. Matrik 0, nah kan tadi ada vektor 0, ini ada matrik 0. Kemudian upper trigonometrik, ini matrik segitiga atas, berarti yang elemennya ada di segitiga atas. Oke. Kalau lower trigonometrik berarti segitiga bawah. Idempotent matrik, idempotent. Idempotent di sini berbeda tadi dengan identity ya. Kalau idempotent berarti kalau kita kalikan dengan matrik itu sendiri, maka akan sama dengan matrik itu sendiri. Terus ada ortogonal matrik. Ortogonal matrik ini seperti ini. Kalau A transpose A sama dengan identitas, gitu. Maka A ini ortogonal matrik. A transpose A sama dengan A transpose sama dengan identitas. Nah, yang biasanya kan identitas itu A inverse kali A gitu ya. Nih, kali ini A transpose. Ya, ini ortogonal matrik. Oke, ini review sedikit tadi ya. Sebenarnya ada line dari suatu vektor. Kita menghitung line ini buat apa sebenarnya? Nanti line ini akan ada hubungannya dengan standar deviasi. Mana standar deviasi? Misalkan ini terhadap titik 0,0 ya, ada 2 perubahan, X1 dan X2. Standar deviasi dari kedua data ini terhadap titik 0,0 berarti itu. Nah, ini dihitung dengan line ini. Akar dari X transpose X. Nah, bagaimana kalau terhadap X bar? Nah, kalau terhadap vektor X bar berarti vektornya X yang di sini tinggal ganti dengan X min X bar. X min X bar transpose kali X min X bar. Akar dari itu ini akan kita dapatkan standar deviasinya ya. Oke, kalau nih ada tadi disebut ya sama Rizky, ada Euclidean, ada Euclidean distance, ada statistical distance. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Titik originnya ya. Titik originnya atau titik pusatnya, kalau Euclidean ini tadi terhadap titik pusat 0,0. Kalau ada 3 periode kan 0,0,
0,0 itu 3 berarti vektor dengan ukuran 3/1 isinya angkanya 0 itu Euclidean. Nah, kalau statistical distance tadi yang terhadap rataannya, kemudian ada lagi penimbangnya, ditambah penimbang. Penimbangnya itu tadi adalah inverse matrix covariance, ya, covariance itu kan ada S-nya. Jadi X min X bar transpose kali S inverse kali X min X bar itu akan menghasilkan apa di sini? Kalau kita akarkan dia akan menghasilkan line. Ya, standar deviasi tadi. Seperti itu. Jadi di sini line vector ini akan berguna pada saat kita menghitung distance jarak. Kemudian bisa juga untuk menghitung korelasi. Dari line vector juga. Nah, korelasi itu dihitung dari nilai kosinus sudut ya yang membentuk ini vektornya ini data kita nanti akan bisa dianggap sebagai vektor gitu. Nah, sehingga bisa dihitung sudut dua data ya, misalkan data X dan data Y. Data observasi yang pertama ini X, data observasi yang kedua ini Y. Nah, ini sudut X dan Y ini kita dapatkan kosinus dari sudut itu korelasinya. Dan itu bisa dinilai dari rumus ini. X transpose Y dibagi length X, length Y. Atau benar rumus seperti ini. Ya, X transpose Y ini berarti kovarians ya. Kovarian X dan Y dengan titik origin tadi ya. Terhadap titik origin. Dimulainya gitu. Tentunya dari situ. Oke, ini tadi akar dari X transpose X berarti akar varians X ya. Akar Y transpose Y berarti akar varian Y. Seperti ya. Sama ya rumusnya ya. Kovarian dibagi dengan akar varian dan akar varian. Gitu, seperti itu. Nah, jika kovariannya bernilai 0, X transpose Y bernilai 0, maka otomatis cos theta ini nilainya akan 0. Sehingga dikatakan X dan Y perpendikular. Artinya apa? 0, kovarian 0 itu berarti dia independen ya. Berarti kalau dia independen, maka si cos theta-nya bernilai 0. Nah, theta-nya berapa? Sudutnya 90 ya. Nah, itu perpendikular. Nah, perpendikular itu kalau kita gambarkan seperti sudut 90 derajat gitu, seperti huruf T kebalik. Biasanya lambangnya seperti itu kalau di alen ya. X perpendikular terhadap Y gitu. Nah, X garis T huruf T kebalik Y itu perpendikular. Berarti independen hubungannya. Oke, ini ortogonal dan ortonormal. Tadi perpendikular itu ya ortogonal itu. Oke, ortonormal. Ortonormal ini biasanya digunakan untuk menghitung atau mencari agent vektor. Jadi normalisasi gitu ya. Oke, di mana nanti vektornya tersebut jika dihitung lengthnya, nilainya sama dengan 1, length dari Z length Z ya, atau rumus akar dari Z transpose Z sama dengan 1. Nah, Z ini didapatkan dari vektor X dibagi dengan standar deviasinya. Ini kan seperti kita menstandarkan variabel ya. Menstandarkan variabel. Ini karena kenapa kok nggak dikurangi min, dia 0 gitu. Ini titik originnya 0. Nah, kalau dia ada nilai minnya ini berarti X min mu gitu ya, X-nya. Ya, seperti itu. Ya, ini ibaratnya seperti itu ya, ini Z ini. Nah, ini gunanya untuk mencari agent vektor seperti ini. Oke, linearly dependent dan linearly dependent ini biasanya
kalau kita nanti kan nggak sampai multivariate regression. Saya kemarin lupa ya, nggak menyampaikan bahwa salah satu analisis multivariate ini ada yang namanya multivariate regression. Mungkin kemarin belum disinggung. Multivariate regression ini tidak jauh berbeda dengan RLB, cuma Y-nya yang banyak. Jadi Y-nya banyak, X-nya juga banyak. Nah, itu ada salah satu syarat di dalam multivariate regression bahwa variabel independennya harus linearly independent. Kalau dia tidak linearly independent, maka dia akan menghasilkan matrik yang singular atau determinannya sama dengan 0, sehingga tidak bisa dihitung, atau bukan tidak bisa dihitung ya, inverse-nya ini menjadi tidak stabil, seperti itu. Itu di multivariate regression ya. Nah, bagaimana kalau dia terjadi linearly dependent? Linearly dependent itu apa? Itu suatu kondisi di mana minimal ada satu vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor yang lainnya. Nah, kan kita punya banyak variabel tadi ya, variabel x1 sampai xk di sini. Jika ada salah satu variabel yang merupakan kombinasi linear dari variabel yang lainnya, maka menjadi linearly dependent. Nah, atau kalau secara matematikanya, nanti nilai C-nya ini tidak semuanya bernilai 0. Jadi ada salah satu yang minimal satu gitu yang tidak bernilai 0. Nilai konstanta C-nya ini. Seperti itu. Apabila terjadi hal itu, maka kita akan melakukan yang namanya principal component analysis atau faktor analisis. Nah, itu ya. Jadi membentuk variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari banyak variabel. Nah, sehingga PCA ini kelanjutannya bisa dilanjutkan ke multivariate regression gitu, dalam membentuk variabel independennya. Gitu. Itu kegunaannya nanti di situ. Ini bagaimana cara menghitungnya? Saya kira ini udah pada saya lewati. Yang proyeksi. Ini proyeksi juga teman-teman udah bisa ya. Bagaimana cara mencari length dari proyeksi. Nah, ini untuk apa sih belajar kembali ini, mengingatkan. Nah, ini nanti ada hubungannya antara kita punya data gitu ya. Punya data dengan banyak perubahan. Nah, kita sajikan dalam bentuk vektor seperti itu. Maka data yang ada ini selama ini kita kenapa sih kita menghitung rata-rata gitu misalkan. Rata-rata itu untuk menggambarkan data yang ada sebenarnya gitu. Nah, jadi rata-rata itu sebenarnya proyeksi. Ya, proyeksi dari data kita. Nah, ini rata-rata itu biasanya ada di bawah sini ya. Garis proyeksi X atau di sini garis Y-nya ini. Nah, itu ini biasanya berubah nilai rataannya. Gitu. Sedangkan simpangan antara data yang ada dengan rata-ratanya ini namanya deviasi. Oke, seperti itu. Jadi proyeksi itu sebenarnya untuk itu ya. Kenapa kok kita belajar itu gitu? Jadi secara filosofis ini, ternyata data yang sebanyak itu bisa kita proyeksikan menjadi sebuah rata-rata. Dan rata-rata inilah yang akan kita omongin. Ya, tadi di analisis deskriptif misalkan. Kita nggak bicara semua data kan, dari 37 mahasiswa, enggak. Camper lah kita. Si A, si B, nilainya tinggi, berat badannya sekian-sekian lah. Capek juga ya kan. Nah, ini diproyeksikan. Menjadi ya cukup dengan ngomong rata-rata tinggi badannya itu sekian. Rata-rata berat badannya sekian. Nah, itu proyeksinya. Nah, kemudian bagaimana keakuratan dari si datanya sebenarnya gitu ya. Bisa dilihat dari deviasinya. Nah, deviasinya besar atau kecil. Kalau semakin kecil deviasinya berarti rata-rata itu cukup menggambarkan lebih baik gitu daripada dari yang deviasi yang besar gitu. Seperti itu. Semakin kecil deviasinya berarti rata-rata lebih baik dalam menggambarkan keadaan semua data. Ini operasi matriks ya, saya lewatin dulu. Cukup mungkin diingat saja.
rank matrik. Nah, ini rank matrik itu tadi ada hubungannya ketika kita menghitung determinan ya, dan inverse-nya nanti ada hubungannya di situ. Nah, ya ini penting tadi untuk multivariate regression sebenarnya ya. Dalam multivariate regression atau mungkin ya nanti pada saat kita menghitung matrik kovarian itu ada inverse-nya atau tidak, ini bisa kita lihat dari sini gitu ya. Bahwa matrik yang determinannya 0, nah ini hati-hati ya, inverse matriknya tidak akan stabil. Tapi kita masih bisa menghitung inverse-nya dengan general inverse ya. Sehingga general inverse gitu. Nah, ini kenapa dia non singular tadi sudah dijelaskan ya. Kalau dia linearly independent, maka non singular. Artinya kalau non singular itu bagus ya, determinannya tidak sama dengan 0 sehingga matriknya itu ada inverse-nya. Itu ada hubungannya dengan itu gitu ya. Oke. Ini yang paling penting ini, agent value dan agent vector. Kenapa kita membahas ini nanti sangat berguna pada analisis multivariate ya, terutama pada saat kita melakukan penyederhanaan variabel atau penyederhanaan data gitu. Di prinsip component analysis atau di faktor analisis, kita akan sangat bergantung dengan nilai agent ini. Agent value ini sebenarnya menunjukkan apa? Nah, agent value ini menunjukkan total variasi yang bisa dijelaskan oleh kombinasi linear yang ada gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia ada 3 variabel, maka kita akan menghasilkan 3 agent value. Nah, dari 3 variabel itu apa masih bisa disederhanakan atau tidak? Ini nanti dilihat nilai agentnya. Apakah agent value-nya ada yang bernilai lebih dari 1, misalkan gitu ya. Nah, kalau dia bernilai lebih dari 1 nilainya, ini masih ada kemungkinan kita melakukan penyederhanaan data seperti itu. Ini agent value. Nah, kalau agent vektornya, ini nanti akan menjadi penimbangnya. Ibaratnya kalau di dalam regresi linear berganda gitu ya, kita akan dapatkan koefisien regresinya. Nah, ini nanti di PCA atau di analisis ya, agent vektornya ini akan menjadi koefisien itu. Gitu. Ini agent vektor, kan ada angkanya ya. Di dalam vektor itu ada angka-angkanya, ada skalarnya. Nah, komponen-komponen dalam agent vektornya ini menjadi koefisien regresi. Koefisien ya ibaratnya seperti kalau kita bayangkan regresi itu ya seperti itu. Nah, ini menjadi kalau di dalam prinsip komponen analisis berarti dia akan menjadi penimbangnya atau menjadi kalau tadi di kombinasi linear itu jadi nilai CC-nya itu. Ya. Nah, sifat dari agent vektor ini tidak unik ya, tidak unik, namun dia mempunyai kekhasan bahwa length-nya itu 1 gitu, length-nya 1 ya. Tidak unik itu tandanya biasanya ya dari segi tanda positif negatifnya. Jadi kalau misalkan kita ngitung sendiri bisa berbeda dengan hasil di R dari segi tanda positif atau negatifnya. Tapi dia konsisten. Artinya kalau nilai dari agent vektor ya, elemen dari agent vektor itu semuanya negatif, kemudian kita kalau kita hitung dia semuanya positif gitu. Seperti itu ya. Karena apa? Karena biasanya pada mencari agent vektor kan kita mencari sembarang nilai x ya. Sembarang nilai x. Seperti itu. Nah, sehingga di situ pada saat kita mencari sembarang nilai x itulah yang
menyebabkan bisa positif negatifnya ini yang berbeda gitu dengan R. Tapi pada prinsipnya itu sama ya. Nah, lain faktornya tetap ini 1. Ya, ini bagaimana cara menghitungnya atau membacanya di R gitu ya. Nanti coba dihitung dengan manual nilai agent value-nya ini tetap sama. Tapi agent vektornya bisa hasilnya bisa berbeda dari segi tandanya. Nah, silakan coba dihitung. Agent value. Berapa menit kalau menghitung agent value? Ini matriknya sederhana ya, 2 kali 2.